اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات وانصرنا إقامة الدين ويخر سرنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi huwa ahluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا أيها الإخوة رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah rahimakumullah, belajarlah dari orang yang sukses. Belajarlah dari orang yang selesai dengan dirinya. Faqidus syai' la yu'tih. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan bisa memberi. Bahasa anak-anak muda saat ini, orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem rumah tangganya. Orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem tempat kerjanya. Orang yang tidak selesai dengan dirinya tidak akan mampu menyelesaikan problem masyarakat dan bangsanya. Maka belajarlah dari orang yang terbukti sukses. Belajarlah dari orang yang telah selesai dengan dirinya. Itulah prinsip hidup mulia. Itulah prinsip orang bertakwa. Kenapa begitu para hadirin, para jamaah? Banyak orang yang gagal berawal karena mengalami disorientasi, kehilangan orientasi hidup. Orang yang kehilangan orientasi hidup itu biasanya diawali karena kehilangannya referensi hidup. Miskinnya referensi hidup, miskinnya teladan untuk bisa dicontoh dalam hidupnya. Islam mengajarkan kepada kita semua, sukses harus diperoleh dengan cara yang mulia. Sukses juga harus diperoleh dan dimanfaatkan dengan kemuliaan. Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lugha, juz yang kelima halaman 390, dia mengatakan begini: sukses itu meliputi 3 kata kunci. 1. Az-zafar, kemenangan.
kedua as-sidqu, kejujuran, dan yang ketiga adalah al-khair, kebajikan. Kemenangan yang diperoleh dengan tidak kejujuran, tanpa ada kejujuran, maka tanpa ada kebajikan pasca kemenangan. Karena itu 3 kata kunci kata Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lugha, ketiga-tiganya ini bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Hari ini para jamaah hari yang mulia, hari seluruh umat manusia, umat muslim sedunia memperingati Idul Kurban, Idul Adha. Perayaan Idul Adha tidak pernah dilepaskan dari figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah role model, beliau adalah uswatun hasanah. Mari kita belajar dari suksesnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang saya hormati, Al-Quran mengingatkan kita bersama untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. 2 kata yang selalu disampaikan oleh Al-Quran kepada kita bersama, fa'tabiru, fa'tabiru, i'tibar, ambil ibrah. Ada 2 kata, i'tibar dan ibrah, mengambil pelajaran dan pelajaran itu sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang menggunakan tarkib, susunan kata yang berujung kepada fa'tabiru. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar, dan seterusnya. Apa maknanya para jamaah? Kita diperintahkan oleh Islam untuk selalu mencari pelajaran dari setiap kejadian. Mari kita belajar dari suksesnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Idul Adha mengajarkan kepada kita bersama bahwa untuk sukses tidak ada cara lain kecuali dengan kerja keras. Tidak akan pernah diraih kesuksesan hidup dengan santai-santai, dengan leha-leha. Tidak ada orang sukses muncul dari kemudahan. Nelayan hebat bukan lahir dari sungai yang kecil. Nelayan terhormat, nelayan yang hebat, nelayan yang besar karena lahir dari pengarungan samudra luas. Di tengah ombak, di tengah guncangan yang luar biasa, baru bisa dikatakan dia orang besar. Baru bisa dikatakan sebagai nelayan besar. Mari kita belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ingatlah beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati sebuah gurun yang gersang tanpa air. Pertanyaannya, apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menderita, menjadikan situasi dan perintah itu sebagai penderitaan? Bukan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengkonversi setiap penderitaan menjadi peluang untuk sukses. Mengkonversi, merubah setiap kesulitan menjadi kemudahan untuk meraih keberhasilan. Mari kita lihat bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya memenangi kesulitan, memenangi keterbatasan itu sehingga sukses menjadi sebuah pemimpin besar. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dilukiskan dalam Al-Quran dengan doa yang sangat luar biasa bagi kita bangsa Indonesia untuk menirunya. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahum minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Resep Al-Quran 1.
Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ketertiban, keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat prasyarat utama untuk sukses merubah yang sulit menjadi yang mudah, merubah penderitaan menjadi kesuksesan. Syarat negara, syarat sebuah masyarakat untuk bisa maju adalah kondisi yang aman, kondisi yang tertib, kondisi penuh kedamaian. Maka setiap potensi yang kemudian mengancam perdamaian, keamanan, kedamaian, ketenangan, ketertiban di tengah masyarakat, Al-Quran mengatakan kita perlu untuk mengantisipasinya sebaik mungkin, sedini mungkin. Karena Nabiullah Ibrahim dalam resepnya seperti dikatakan oleh Al-Quran, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Yang kedua, resep Nabiullah Ibrahim adalah warzuq ahlahu minas thamarat. Setelah keamanan, ketertiban terjamin, kedamaian terjamin, syarat kedua adalah ekonomi. Kedamaian tidak berarti apa-apa jika perut lapar. Ketenangan tidak berarti apa-apa jika perut lapar. Kedamaian tidak punya makna jika perut dalam keadaan kosong. Ekonomi berantakan. Karena antara keamanan dan ekonomi seperti dua sisi mata uang. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Satu mempengaruhi yang lain. Inilah resep Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meraih kesuksesan. Karena itu kemudian selalu diabadikan dalam setiap peringatan yang menjadi bagian dari kewajiban kita umat Islam, yaitu Idul Adha. Hadirin yang saya hormati, pelajaran kedua, Idul Adha mengajarkan kepada kita bersama tentang semangat altruisme. Bahasa Al-Qur'annya al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para jamaah yang saya hormati, kalau ada orang kaya berderma biasa. Kalau ada kelapangan ekonomi, berderma, berdonasi, itu biasa. Al-Quran mengajarkan kepada kita bersama, justru saat kita membutuhkan, tetapi kita berpikir untuk orang lain, itu baru istimewa. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mementingkan orang lain walaupun dalam dirinya ada kebutuhan yang luar biasa. Para jamaah, dalam bahasa Arab ada dua kata yang mirip tapi beda makna. Satu yang disebut dengan hajah, yang kedua disebut dengan khasasa. Sama-sama berarti kebutuhan, sama-sama berarti keperluan, beda dimensi dan beda kedalaman. Kalau hajah, kebutuhannya biasa-biasa saja. Kalau tidak kemudian mengkonsumsi itu, tidak berarti kemudian dia meninggal, tidak berarti kemudian hidupnya susah. Tapi kalau khososo, itu kebutuhan yang luar biasa, yang kemudian kalau tidak dipenuhi itu menimbulkan masalah. Itu khososo. Al-Quran mengajarkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mementingkan orang lain walaupun dirinya ada kebutuhan mendesak atas sesuatu itu. Para jamaah yang saya hormati, inilah yang kita lihat bagaimana kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bersama untuk berpikir kepentingan orang lain, berpikir kemaslahatan bersama. Kita semua mengenal istilah crazy rich. Orang yang tiba-tiba mencitrakan dirinya di ruang publik seakan-akan dia kaya raya. Padahal itu flexing. Padahal itu hanya sekedar pamer. Padahal itu sekedar hanya ingin menarik konsumen lebih besar. Flexing, penyakit masyarakat modern di era digital. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mari kita lihat. Pada zamannya beliau itu bukan sekedar crazy rich. Beliau adalah super crazy rich. Mari kita lihat data tentang beliau.
Para jamaah saya hormati, dalam kitab Mishkatul Anwar dijelaskan bahwa konon Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor onta. Wakila beliau memiliki 12.000 ekor ternak. Ini super crazy rich pada zamannya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak pernah melakukan praktek flexing. Tidak pernah kemudian pamer kepada orang lain atas kekayaannya hanya untuk menarik simpati orang lain. Tidak. Kekayaan palsu. Beliau menjauhi praktek itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kekayaan yang luar biasa, tapi beliau tidak mempraktekkan flexing sebagaimana penyakit yang hari-hari ini kita lihat bersama-sama di ruang publik. Orang sukses dikit maunya flexing, maunya pamer. Flexing itu bukan sekedar pamer dalam bentuk praktek mengumbar kekayaan para jamaah, tapi flexing bisa dimulai dari kata-kata, dari perkataan, dari sesumbar untuk memamerkan kekayaan bahwa dia sekarang masuk kepada status ekonomi sosial kelas menengah atas. Nabiullah Ibrahim tidak pernah mempraktekkan itu. Sukses tidak membuat kita kemudian congkak. Sukses tidak kemudian membuat Nabiullah Ibrahim kehilangan jati diri. Mengapa Bapak Ibu sekalian saya hormati para hadirin? Orang kalau sudah berhenti belajar, maka itu awal kebodohan. Kalau orang berhenti belajar atas pengalaman hidupnya, maka itu awal dari kencokakan. Banyak orang gagal dalam hidup karena berhenti belajar dari pengalaman hidupnya. Banyak orang gagal meraih kesuksesan dalam hidup karena dia sudah terjangkiti penyakit congkak yang membuat dia tidak mau belajar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, itu kekayaannya siapa ya Ibrahim? Nabiullah Ibrahim mengatakan, itu semua kekayaan Allah yang sekarang sedang saya miliki, sedang saya kelola. Nabi tidak mengatakan itu kekayaan saya, bukan. Itu kekayaan Allah, harta Allah yang sedang saya miliki, yang sedang saya kelola. Orang hebat mengajarkan kepada kita semua, jangan pernah berpikir menjadi orang besar kalau mindset kita, hidup kita, cara berpikir kita masih terikat dan diikat oleh harta kekayaan. Kenapa? Karena semua yang akan kita pikirkan dan kita praktekkan selalu diukur dengan untung rugi orientasi ekonomi. Orang hebat, orang sukses, orang besar tidak akan pernah menjadikan dunia, mencekiknya, mengikatnya, membelenggunya, sehingga dia tidak pernah bisa berpikir besar untuk kemaslahatan bersama. Para jamaah saya hormati, pelajaran ketiga dari Idul Adha. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, Al-Quran mengingatkan kepada kita bersama, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nabiullah Ibrahim teladan yang baik. Teladan yang baik untuk ditiru bersama orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat bersama-sama. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Dikenal dengan bapaknya para penganut agama. Banyak rasul, banyak nabi lahir dari tangan, dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang saya hormati, di barat hari-hari ini muncul istilah konsep yang berubah dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka meyakini konsep learning from parents,
belajar dari orang tua. Sekarang hari-hari ini di barat muncul konsep baru yang disebut dengan learning with parents. Belajar bersama orang tua. Dulu banyak anak yang kemudian diperintahkan oleh orang tuanya untuk belajar dari dirinya. Orang tua menempatkan dirinya sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber teladan. Hari ini di barat muncul kesadaran menjadikan orang tua bukan sekedar sebagai orang tua tempat anak belajar nilai, tapi menjadikan orang tua sekaligus sebagai teman. Learning with parents, belajar bersama orang tua. Tidak akan pernah orang tua bisa menjadi guru yang baik. Tidak akan pernah orang tua bisa mengajari yang baik kepada anaknya jika dia tidak selesai dengan dirinya. Karena itu kemudian para jamaah yang saya hormati, jika hari-hari ini kemudian orang tua dituntut di rumah untuk juga menjadi guru yang baik, sebetulnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita semua, learning from parents, learning with parents, itu sudah dimulai oleh beliau dalam mendidik putra-putrinya. Tidak sekedar menjadi guru, tapi juga belajar bersama putra-putra beliau. Sehingga lahir dari keturunan Nabiullah Ibrahim para nabi, para rasul yang sangat mulia. Para jamaah yang saya hormati, bagaimana kemudian kisah seperti yang digambarkan oleh Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ada dialog antar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya. Hai putraku, anandaku, semalam saya bermimpi bahwa saya menyembelih kamu. Apa kata putra beliau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ada dialog yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya untuk bersama-sama menanamkan nilai, menjadikan hubungan antara putra dan Nabiullah Ibrahim sebagai interaksi yang baik untuk terjadinya pendidikan yang baik. Tidak akan pernah tercipta masyarakat yang baik jika tidak diawali oleh keluarga yang baik. Tidak pernah terjadi keluarga yang baik jika ayah dan bundanya, ayah dan ibunya tidak pernah bisa menjadi teladan bagi putra-putrinya semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengambil teladan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam peringatan Idul Adha kita kali ini, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi, keberkahan dari pengalaman hidup Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya untuk sukses kita bersama, untuk sukses bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم قديما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اتقوا الله ما استطعتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masjid Nasional Al-Akbar dan PHBI Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Kepada para jamaah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan katsira, dan berhati-hatilah ketika keluar dari masjid, dan mohon barang-barangnya semua untuk diteliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Selanjutnya kepada para penerima ternak kurban yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi oleh PLT Gubernur Jawa Timur dan Forkompinda Jawa Timur, yaitu dari Masjid Nasional Al-Akbar akan menerima sapi dari Presiden Republik Indonesia, juga dari Bapak Kapolri Gubernur Jawa Timur. Untuk Masjid At-Taqwa dari Bapak Pangdam 5 Brawijaya, kemudian dari Kapolda untuk Masjid Arif Nurul Huda Polda Jawa Timur, berikutnya juga dari Panglima Koarmada II untuk Masjid As-Salam Flat Maku Ujung Surabaya, kemudian dari DPRD Jawa Timur